Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar gerak getaran yang dibagi menjadi 4 bagian penting yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah periode dan frekuensi ayunan. Yang kedua, periode dan frekuensi bekas. Yang ketiga adalah persamaan simpangan getaran. Yang keempat adalah energi getaran. Untuk pemahaman selanjutnya, lebih baik kita langsung pada proses yang pertama, yaitu periode dan frekuensi ayunan. Kita perhatikan bahwa nanti kita akan mengetahui seperti apa getaran pada ayunan. Sekarang kita lihat pada slide yang pertama ini. Getaran yang bekerja pada benda, bisa kita lihat bahwa benda itu bergerak bolak-balik di antara titik A sampai titik B melewati titik O. Jadi dapat kita simpulkan bahwa getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. Titik setimbangnya adalah O, di mana benda mula-mula diam. Kemudian titik A merupakan simpangan, titik B juga merupakan simpangan atau simpangan getaran yang jaraknya dari titik O sampai titik A atau dari titik O sampai titik B. Sehingga kalau kita lihat garis penghubung ini akan membentuk segitiga di antara simpangan O sampai A yang disebut dengan Y, atau simpangannya adalah dari O sampai Y. Kemudian L adalah panjang tali, kemudian theta adalah sudut yang dibentuk dari simpangan O sampai A. Itu adalah segitiga yang dibentuk sebagai ilustrasi bahwa disimpangkan ke titik A. Gaya yang bekerja pada titik A atau benda yang menempati titik A ini, yang menyebabkan benda itu bergerak adalah mg sin theta, atau yang disebut dengan F, atau disebut dengan gaya pemulih. Jadi gaya pemulih itu sama dengan F, atau sama dengan F sama dengan M kali G sin theta. Kita perhatikan pada segitiga ini bahwa segitiga ini merupakan bentuk segitiga siku-siku, maka yang berhadapan dengan sudut memiliki nilai sin atau sin theta, sehingga sin thetanya adalah Y dibagi dengan L. Kembali ke gaya pemulih tadi, bahwa F sama dengan mg sin theta boleh dirubah persamaannya menjadi mg L, mg Y dibagi dengan L. Karena Y dan L itu merupakan bentuk simpangan, atau satunya adalah simpangan, yang satunya adalah L atau panjang tali, maka bisa dibandingkan antara persamaan ini menjadi F dibagi dengan Y sama dengan M kali G dibagi dengan L. Ini merupakan perbandingan antara gaya dengan simpangan. Salah satunya adalah simpangan pada titik A. Nah, perbandingan ini kita sebut sebagai dengan tetapan pembanding atau konstanta pembanding. Besarnya adalah F dibagi dengan Y. Konstanta pembanding ini atau tetapannya juga boleh sama dengan M kali G dibagi dengan L. Nah, itu yang terjadi pada gaya pemulih sehingga bisa menentukan adanya tetapan pembanding. Kemudian
konstanta pembanding ini itu juga sebanding dengan atau sama dengan M omega kuadrat. Omega kuadrat ini adalah kecepatan sudut, berarti benda-benda yang melakukan getaran itu sama dengan gerak melingkar. Sehingga gerak melingkar itu ada besaran yang disebut dengan kecepatan sudut. Itu nanti kita bicarakan selanjutnya pada materi selanjutnya. Jadi benda kalau sudah kembali ke titik semula atau bergerak dari A ke O ke B kemudian balik ke O lagi ke titik A, itu namanya periode getaran. Maka dengan demikian kecepatan sudut itu harus berbanding terbalik dengan periodenya, sehingga persamaannya omega itu kecepatan sudutnya atau omega itu sama dengan 2pi per T. Itu berdasarkan persamaan gerak melingkar. Itu nanti pada persamaan simpangan getaran kita singgung supaya ketemu kenapa K-nya sama dengan M omega kuadrat, sehingga omega kuadrat itu adalah kuadrat dari 2pi dibagi dengan T, sehingga 4pi kuadrat dibagi dengan T kuadrat. Pembanding ini dengan pembanding M G per L itu sama saja dengan M 4pi kuadrat dibagi dengan T kuadrat. Jadi ini merupakan perbandingan konstanta pembanding. Nah, ini adalah dasar pertama bahwa periode bisa ditentukan dari persamaan ini sebesar T sama dengan 2pi akar L per G. Kemudian frekuensinya, kita harus ingat bahwa frekuensi berbanding terbalik dengan periodenya. Maka F-nya sama dengan 1 per 2pi akar G dibagi dengan L. Jadi itu persamaan yang terjadi pada frekuensi atau periode pada ayunan. Masing-masing besaran itu T adalah periode getaran, F adalah frekuensi getaran, L sama dengan panjang tali, G sama dengan percepatan gravitasi bumi, yang di dalam kurung merupakan bentuk satuan atau ada yang diberikan ketetapan secara langsung. Itu seluruh peristiwa yang terjadi pada ayunan, baik pada frekuensi atau periodenya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Semoga dari keterangan ini, dari seluruh persamaan-persamaan yang dituliskan dalam materi ini, kita bisa memahaminya. Sekarang kita harus membuktikan menggunakan contoh soal atau menggunakan pembahasan soal yang terkait dengan ayunan. Sekarang kita lihat slide berikutnya adalah pembahasan soal. Soal yang pertama. Soal yang pertama itu sebuah bandul ayunan dengan panjang tali 10 cm disimpangkan dan melakukan getaran harmonis. Apabila atau bila G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah periode, frekuensi, serta kecepatan sudut getarannya. Persamaan tadi sudah kita tahu bahwa T itu sama dengan 2pi akar L per G. Frekuensinya sama dengan 1/2pi akar G dibagi dengan L. Sekarang kita lihat pembahasannya yang diketahui dalam soal. L-nya 10 cm boleh dirubah menjadi 0,1 meter. Maka G-nya sama dengan 10 meter sekon negatif 2 atau meter per sekon kuadrat. Yang pertama dicari periode, yang kedua frekuensi, yang ketiga adalah kecepatan sudut atau omega.
Sekarang penyelesaiannya, untuk mengingat kembali bahwa Pi sama dengan 3,14 atau sama dengan 22/7. Ini untuk ingatan kita bersama. Sekarang kita ambil berapakah periodenya. Persamaannya sudah ada, sudah diterangkan tadi, 2pi akar L per G, maka sama dengan 2pi akar 0,1 dibagi dengan 10. Ini tidak usah dibingungkan ya. Jadi ketemunya adalah 2pi akar 0,01. Artinya bahwa 0,1 dibagi 10 itu sama saja menjadi 1/100 atau 0,01. Jadi kalau kita kalikan, maka 0,1 kali 2 adalah 0,2, Pi-nya adalah 3,15, maka periodenya adalah 0,628 sekon. Atau kalau dituliskan dengan cara lain adalah 2pi kali 0,1, maka sama saja 0,2 pi. Itu cara menentukan periodenya. Selanjutnya adalah pada frekuensi. Bagaimana cara mencari frekuensi? Frekuensi sama dengan 1/2pi akar G per L. Jadi G-nya 10, L-nya 0,1, maka 10 dibagi 0,1. Artinya bahwa periode merupakan kebalikan dengan frekuensi. Jadi 10/0,1 pada periode 0,1 bagi 10. Jadi kebalikan dari 0,01 adalah 100. Sehingga ketemu frekuensinya adalah 10 dibagi 2pi. Atau sama dengan 1,59 Hz. Itu diambil dengan cara pembulatan. Jadi itu adalah frekuensi. Kita ulangi sedikit ya. Akar 0,1 bagi 10 adalah apa? Bentuk dari periode, maka 10/0,1 adalah bentuk dari frekuensi. Jadi artinya bahwa 0,2 pi itu sama saja kebalikannya adalah 10/2 pi. Itu merupakan kesimpulan bahwa periode adalah kebalikan dari frekuensi. Sekarang pertanyaan yang ketiga adalah pada kecepatan sudut atau omega. Jawaban sebelumnya pada periode dan frekuensi bisa kita gunakan untuk menjawab kecepatan sudut, karena persamaan kecepatan sudut atau omega sama dengan 2πf atau sama dengan 2pi dibagi dengan t. Kita masukkan besarannya frekuensi dan besaran periode, maka seluruhnya akan diketemukan bahwa kecepatan sudut pada waktu itu adalah kejadiannya adalah 10 radian per sekon. Pada penggunaan periode juga sama, ketemunya juga harus 10 radian per sekon. Itu adalah cara menentukan adanya kecepatan sudut atau frekuensi atau periode. Soal yang kedua, dua buah bandul ayunan yang memiliki panjang tali masing-masing 12 cm dan 18 cm dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan perbandingan periode yang diperbolehkan. Pembahasannya dari soal itu ada dua buah tali ya. Yang pertama, tali pertama kita sebut L1, tali kedua kita sebut L2. L1 sama dengan 3 cm,
atau dirubah dengan meter 0,03 meter. Kemudian L2 sama dengan 12 cm sama dengan 0,12 meter. Ketetapannya sudah ada tadi. Sama ketetapan gravitasi. Berapakah perbandingan antara T1 dibanding dengan T2? Penyelesaiannya, persamaan yang harus dijalankan adalah persamaan dasarnya sudah ada tadi, yaitu L1 per K, kemudian ada L2 per K, sehingga yang terjadi perubahan adalah pada L1 dan L2. Yang sama adalah 2Pi, dengan 2Pi dibagi 1, K dibagi K juga 1. Sehingga yang beda adalah akar L1 dengan akar L2. Nah, ini persamaannya secara praktis, bahwa T1 dibanding dengan T2 sama dengan akar L1 dibanding akar L2. Nah, sekarang kita masukkan, nggak dirubah satuannya atau tidak kalau perbandingan itu sama. Maka L1 adalah menjadi akar 3, L2 menjadi akar 12. Maka akar 3 dibanding akar 12 itu sama saja akar 4 kali akar 3. Maka di sini akar 3 dibagi akar 3 1, akar 4 adalah 2, maka perbandingannya adalah 1:2. Ini adalah contoh soal yang menggunakan persamaan dengan cara membandingkan. Artinya rahasianya pada persamaan bahwa T sama dengan L dibagi dengan G, ya, akar L1 dibagi dengan K dikalikan 2Pi, maka harus dibandingkan dengan 2Pi akar L2 dibagi dengan K. Yang sama adalah 2Pi dibagi 2Pi, K dibagi dengan K. Maka praktisnya persamaan perbandingan pada periode adalah periode akan berbanding lurus dengan akar panjang talinya, sehingga ketemunya 1 dibanding dengan 2. Moga-moga penjelasan ini bisa dipahami oleh siswa sekalian, sehingga nanti ada beberapa kasus yang mungkin hampir sama dengan soal ini, atau mungkin soal nomor 2 atau soal nomor 1, kita bisa mengingat dan kita bisa menggunakan persamaan pada bandul ayunan dengan baik. Jadi untuk sementara kita potong sampai di sini, karena memang kita harus memahami satu persatu persamaan-persamaan yang akan dilakukan pada materi getaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.